built a Nusantara where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Tagar STY Out ramai di berbagai media sosial. Hal itu didapat setelah timnas Indonesia mengalami 2 kekalahan beruntun saat menghadapi Cina dan Jepang. Menghadapi Jepang wajarlah ya kalau kita kalah. Tapi saat bertandang ke markas Cina, Coach Shin ini dinilai terlalu banyak melakukan eksperimen sehingga yang seharusnya kita bisa amankan poin penuh justru berujung kekalahan. Dan desakan demi desakan yang dilakukan oleh netizen Indonesia akhirnya sampai ke telinga Pak Erick Thohir. Bahkan dalam sebuah wawancaranya terbaru, Pak Erick ini mengatakan kalau match melawan Arab Saudi adalah match penentuan masa depan Coach Shin bersama timnas Indonesia. Karena ya bagaimana lagi, Pak Erick sudah berjuang habis-habisan untuk mendapatkan pemain yang diminta oleh pelatih, tapi balasannya apa? Sementara itu melihat situasi yang ada membuat pelatih Arab Saudi Hervé Renard mulai mewaspadai kekuatan timnas Indonesia. Karena sekali lagi, Sintayong jelas tak akan kehilangan poin lagi di GBK pada Selasa nanti. Ya, bertahun-tahun lamanya masyarakat Indonesia sangat mendambakan punya tim nasional yang bagus. Dan sejatinya itu beneran terjadi di era sekarang ini, di mana timnas Indonesia mampu tumbuh dan berkembang bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Memang secara hasil masih banyak hal yang perlu dievaluasi. Akan tetapi, dari sisi permainan dan yang terpenting mindset, para pemain timnas Indonesia udah nggak gampang ciper kalau ketemu tim dengan nama besar. Seperti yang terjadi di round 3 ini, tentu sekarang ini timnas Indonesia normalnya sedang dalam tekanan besar pasca menelan kekalahan beruntun dari Cina dan Jepang. Dan kini timnas Indonesia masih menyisakan 5 pertandingan lagi, yakni 3 laga kandang dan 2 laga tandang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Erick Thohir sebelumnya, kalau laga melawan Arab Saudi harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tentunya bisa mencapai target 3 poin untuk tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, di laga melawan Arab nanti bisa dibilang menjadi laga yang cukup berat bagi Coach Shin. Karena jika kalah ataupun menang, akan ada evaluasi besar-besaran dari Ketua PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan duel Indonesia versus Arab Saudi akan menjadi penentu langkah PSSI terhadap timnas Indonesia, termasuk kepastian nasib Sintayong di kursi kepelatihan kepala skuad Garuda. Dan evaluasi harus rutin dilakukan terutama setelah timnas Indonesia melawan tim-tim besar, baik Asia maupun Eropa. Semua dong, kami mau mengevaluasi besar-besaran. Ya gini, Jepang tim terkuat, justru kita mesti evaluasi ketika tim terkuat, di mana posisi kita menunjukkan diri kita, ungkap Erick Thohir. Dan ketika ditanya apakah terdapat opsi Sintayong diganti jika timnas Indonesia kalah lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Erick Thohir enggan membahasnya. Saya tidak bisa komentar seperti itu karena melihat tadi, setelah laga melawan Arab Saudi, baru ada evaluasi. Lanjut Pak Erick Thohir. Sintayong masih mempunyai kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027 setelah mendapatkan perpanjangan selama 3 tahun pada Juni 2024. Kursi Sintayong memang menjadi rawan pasca timnas Indonesia menjadi juru kunci klasmen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, buntut raihan 3 poin dari 5 partai. Erick Thohir memang berencana untuk menggelar evaluasi besar-besaran setelah timnas Indonesia dibantai timnas Jepang 0-4 pada Kamis atau sesudah laga melawan Arab Saudi. Mereka tahu bahwa laga kontra Arab Saudi kita harus mendapatkan poin. Tentu setelah saya sampaikan kemarin, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran seusai menghadapi Arab Saudi, ucap Erick Thohir dikutip dari Bola Sport.
Dan jika melihat situasi yang ada, Coach Shin harus memberikan yang terbaik di laga melawan Arab Saudi nanti. Meski dia cukup dipusingkan dengan banyaknya pemain yang mengalami cedera, tapi ini adalah laga hidup dan mati bagi dirinya. Karena jika amit-amit kita kalah lawan Arab, ya Coach Shin harus legowo kalau disuruh angkat koper oleh Pak Erik. Karena ya dia sudah diberikan banyak fasilitas dengan materi-materi pemain yang dia inginkan selama ini. Tapi malah bereksperimen seperti saat melawan Cina kemarin. Bukannya benci STY, tapi ya harus bisa memanfaatkan situasi sebaik mungkin lah. Ibarat kata selagi ada peluang, ya sikat aja, kan gitu. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope. With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echo. Sementara itu, melihat tuntutan besar yang diberikan oleh PSSI kepada Coach Shin jelang menghadapi Arab Saudi, kayaknya benar-benar mendapatkan perhatian khusus dari Hervé Renard selaku pelatih baru rasa lama timnas Arab Saudi ini. Di mana menurutnya, dengan tekanan besar sekaligus cukup berat ini, tentunya Coach Shin akan memutar otaknya lebih keras lagi. Dia tentunya gak mau kehilangan pekerjaannya di skuad timnas Indonesia, apalagi dia udah kadung nyaman dan cinta dengan negara ini. Maka dari itu, Hervé Renard cukup waspada dengan mode serius timnas Indonesia pada laga yang akan berlangsung di GBK pada Selasa malam nanti. Apalagi di match pertama kemarin, timnas Indonesia secara superior berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi di Jeddah. Jelas ini akan menjadi salah satu match yang paling menarik untuk dinantikan. Karena selain duel harga diri, ini adalah laga hidup dan mati bagi Coach Shin untuk menentukan masa depannya di Indonesia. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Sementara itu, sebelumnya Pak Erik ini cukup merasa jengkel dan terbawa emosi. Bahkan nih, saat dirinya masuk ke ruang ganti timnas Indonesia sesudah dihajar Jepang, pria yang juga Menteri BUMN RI itu memberikan motivasi sekaligus peringatan. Saya sampaikan di ruang ganti, apakah kita percaya dengan proyek besar ini? Kalau pemain dan pelatih tidak percaya, saya siap mundur. Kan proyek ini yang kita bangun, tidak mudah. Tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah, seperti timnas U23 yang tinggal satu laga tidak masuk Olimpiade 2024 Paris. Yang penting sudah usaha, ungkap Erick Thohir. Dan semoga saja apa yang dikatakan oleh Erick Thohir itu nggak jadi kenyataan ya sob, karena Erick ini adalah sosok yang dibutuhkan oleh wajah sepak bola di Indonesia selama ini. Dia adalah pemimpin yang mampu membawa sepak bola Indonesia bangkit dalam waktu yang cukup singkat. Bahkan nih, kalau Pak Erick Thohir jadi ketua PSSI selamanya, pasti fans Indonesia sangat setuju. Karena rasa cinta dan kepercayaan timnas mania kepada Pak Erick gak diragukan lagi. Dia gak banyak janji, tapi langsung bukti. Jos pokoknya. In our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.